Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari puisi rakyat. Kita masih berada dalam teks puisi rakyat. Nah, kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Materi yang pertama adalah struktur, yaitu struktur dari pantun, gurindam, dan syair. Ini adalah pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Fungsinya pantun di semua daerah itu hampir sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Nah, kita langsung masuk ke struktur pantun ya. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Jadi baris itu ya larik, larik itu ya baris. Setiap baris atau larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pada rima atau persajakan akhir, setiap baris itu menggunakan rima A, B, A, B. Nah, untuk baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Sampiran itu berarti sesuatu hal yang tidak ada maksudnya atau tidak ada isinya. Jadi, itu hanya basa-basi saja. Kemudian baris ketiga dan keempat itu baru merupakan isinya. Yang kedua adalah gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Gurindam ini syarat akan nilai agama dan moral. Strukturnya gurindam. Kalau tadi pantun terdiri atas 4 baris, kalau gurindam ini hanya 2 baris saja dalam setiap baitnya. Setiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Nah, untuk setiap baris memiliki rima yang sama. Jadi kalau baris pertama persajakannya itu A, baris kedua itu juga A. Kalau baris pertama itu B, baris pertama itu B, baris kedua itu juga B. Jadi untuk baris pertama dan kedua persajakannya sama. Kemudian merupakan satu kesatuan yang utuh, jadi tidak dipecah dari sampiran dan isi. Jadi keduanya itu saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Kalau yang baris pertama itu isinya misalnya adalah masalah, berarti baris kedua itu bisa akibat dari masalahnya. Isinya gurindam itu biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Yang ketiga adalah syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Strukturnya syair. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Kemudian sajaknya atau persamaan bunyinya itu sama, yaitu AA, AA. Berarti baris pertama A, baris kedua A, baris ketiga A, baris keempat juga sama A. Nah, bedanya dengan pantun, kalau syair ini semua barisnya itu adalah isi. Dan bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, ini adalah materi yang kedua, yaitu tentang kebahasaannya dari pantun, gurindam, dan syair. Biasanya pada pantun, gurindam, dan syair itu menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat saran, menggunakan kalimat ajakan. Nah, ini 3 dulu deh, akan saya jabarkan. Kalau kalimat perintah itu adalah kalimat yang isinya bermaksud memberi perintah. Kemudian kalau saran, kalimat yang isinya berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Contohnya, sebaiknya kau pikirkan dahulu demi keputusan yang tepat. Sebaiknya kau menggunakan baju berwarna merah agar wajahmu terlihat lebih mempesona. Nah, itu adalah kalimat saran. Kemudian, biasanya juga menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu kalimat yang isinya ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, pada puisi rakyat biasanya juga menggunakan kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contohnya, alangkah indahnya alam Indonesia ini, wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Nah, itu adalah kalimat seru. Kemudian bisa juga menggunakan kalimat larangan. Kalimat yang isinya melarang orang lain agar tidak melakukan suatu kegiatan. Terus ada kata penghubungnya. Kata penghubung itu berarti kata yang menghubungkan antar kata.
antar kalimat. Nah, itu kata hubung. Ada kata hubung sebab, ada kata hubung akibat, dan ada kata penghubung syarat konjungsi atau konjungsi syarat. Kemudian pada puisi rakyat juga biasanya menggunakan kalimat tunggal dan ada juga yang menggunakan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, pagi-pagi saya sarapan, kan itu cuma satu. Ada subjeknya satu, predikatnya juga satu, keterangannya juga satu. Kemudian kalau kalimat majemuk, kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Nah, itu ada kata penggabungan. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Di situ ada kalimat ibu memasak di dapur sedangkan ayah mencuci mobil di teras. Itu dikatakan kalimat majemuk karena penggabungan dari dua kalimat sebenarnya. Kalimat yang pertama, ibu memasak di dapur, kemudian ada kalimat kedua, ayah mencuci mobil di teras, kemudian digabungkan dengan menambahkan kata penghubung sedangkan. Nah, itu namanya kalimat majemuk. Coba kalian perhatikan untuk struktur dan kebahasaan pantun, gurindam, dan syair. Ini ada di buku paketnya. Saya copy dan saya pindahkan di sini. Ada satu pantun, ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, begini strukturnya. 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. Jadi ada 4 baris, di situ ada 2 baris untuk sampiran dan ada 2 baris untuk isi. Untuk larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik. Untuk larik pertama dan kedua itu merupakan pengantar untuk masuk pada larik ketiga dan keempat, yang yaitu adalah isi. Kemudian dilihat dari jenis kalimat yang digunakan. Untuk larik 1 dan 2 menggunakan kalimat perintah. Ada kata ambillah. Itu adalah kalimat perintah. Kemudian larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat yang berdiri sendiri. Nah, untuk larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. Nah, itu ada kata kalau. Pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasilnya. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Ini adalah penelaahan dari struktur gurindam. Apabila kelakuan baik berbudi hidup menjadi indah takkan merugi. Jadi, 2 larik merupakan isi yang berhubungan. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Nah, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Kalau yang ini adalah penyajian syair, saya hanya mengambil 1 bait. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Itu adalah syairnya. 1 kutipan syair. 1 bait terdiri atas 4 larik yang mempunyai rima sama, yaitu a a a a. Coba di situ ada an. Nah, itu berarti rimanya sama a a a a. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Jadi saling berkaitan dari baris 1, kedua, 3, keempat. Ditinjau dari jenis kalimat yang menggunakan syair tersebut, larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa. Ada kata hai. Larik kedua dan ketiga merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada larik 1. Kemudian larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan ketiga. Nah, pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata yang bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata yang sangat indah dengan makna yang dalam. Nah, itu tadi materi struktur dan kaidah pada puisi rakyat. Tugas hari ini adalah silakan kalian buat catatan dari materi yang sudah saya sampaikan ini. Silakan dituliskan ke buku catatan, kemudian kalian dokumentasikan, kemudian kalian kirimkan ke kantong tugas saya, atau kalian bisa WhatsApp pribadi saya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.